Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi AMD. Saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 2 Kelompok 3 Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022. Nah, kali ini saya akan mengidentifikasi 5 isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang widya iswaranya yang bernama Insinyur Haji Syahrudin MSI. Nah, bagaimana kelanjutan identifikasi 6 isu yang saya dapatkan terkait manajemen ASN atau Smart ASN? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, identifikasi isu pertama yang saya dapatkan adalah kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat. Nah, isu kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat ini diangkat oleh penulis berdasarkan laporan dari masyarakat yang antusias ingin mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Kemudian juga dari pengamatan sang penulis sendiri melihat tidak adanya media informasi tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebagai sarana untuk pemberian informasi kepada masyarakat. Dampak terjadinya isu yaitu masyarakat menjadi tidak tahu tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Nah, dampaknya siapa yang terkena dampaknya? Yaitu masyarakat dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Nah, isu kedua yang saya temukan adalah kurang optimalnya pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tentang aturan penertiban reklame. Isu kurang optimalnya pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tentang aturan penertiban reklame ini diangkat oleh penulis berdasarkan tanya jawab langsung kepada mayoritas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Lalu, pengamatan dari penulis juga yang melihat anggota kebingungan reklame mana yang boleh dilakukan pada saat penertiban. Dampak terjadinya isu yaitu pelaksanaan penertiban reklame di lapangan jadi terganggu. Kemudian, siapa yang terkena dampaknya? Masyarakat yang melihat tidak adanya kesigapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tentang penertiban reklame. Nah, identifikasi isu ketiga yang saya temukan adalah belum sempurnanya standar operasional prosedur tentang pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Isu belum sempurnanya standar operasional prosedur tentang pengamanan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diangkat oleh penulis berdasarkan laporan dari pimpinan yang melihat kurang sempurnanya standar operasional prosedur tentang pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, dan juga pengamatan dari penulis yang melihat pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung di lapangan yang belum efektif. Dampak terjadinya isu yaitu pengamanan pejabat VIP di lapangan menjadi tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Siapa yang terkena dampaknya? Yang terkena dampaknya adalah pejabat VIP atau pejabat penting di Kabupaten Belitung. Nah, identifikasi isu keempat yang saya dapatkan adalah kurang optimalnya pengelolaan arsip pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Isu kurang optimalnya pengelolaan arsip pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung ini diangkat oleh penulis berdasarkan tanya jawab kepada pimpinan mengenai sulitnya menemukan arsip bila diperlukan, dan juga pengamatan dari penulis yang melihat berantakannya tata letak arsip pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Dampak terjadinya isu karena arsip sulit ditemukan. Siapa yang terkena dampaknya? Semua pihak yang membutuhkan arsip. Identifikasi isu 5 yang saya temukan yaitu kurang optimalnya penyimpanan hasil dokumentasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
Isu kurang optimalnya penyimpanan hasil dokumentasi kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung diangkat oleh penulis berdasarkan tanya jawab kepada anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang bertugas membuat laporan yang harus menggunakan hasil dokumentasi, dan juga pengamatan dari penulis yang melihat belum adanya penggunaan media digital untuk menyimpan dokumentasi tersebut agar mudah didapat. Dampak terjadinya isu yaitu pembuatan laporan menjadi terlambat. Siapa yang terkena dampaknya? Anggota Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung yang bertugas membuat laporan. Identifikasi isu ke-6 yang saya dapatkan yaitu kurang optimalnya perekapan absensi patroli anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung. Isu kurang optimalnya perekapan absensi patroli anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung diangkat oleh penulis berdasarkan tanya jawab kepada pimpinan mengenai sulitnya menghitung berapa jumlah anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung yang tidak hadir dalam kegiatan patroli, dan juga pengamatan dari penulis yang melihat ribetnya proses perekapan absensi patroli secara manual. Dampak terjadinya isu yaitu pelaporan perekapan absensi patroli menjadi terlambat. Lalu siapa yang terkena dampaknya? Terkena dampaknya yaitu pimpinan sebagai penerima laporan. Nah, setelah adanya 6 isu tersebut, lalu kemudian dari 6 isu tersebut saya mengelompokkannya dari analisis isu yang berkaitan dengan APKL, aktual. Artinya isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Yang lalu P yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Lalu kekalayakannya K yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Lalu L yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu prioritas. Nah, dari 6 isu tersebut, setelah dianalisa dengan analisis isu APKL, dipilihlah kembali isu nomor 1, 2, dan 3 menjadi yang tertinggi, yaitu kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja kepada masyarakat. Lalu, 2. Kurang optimalnya pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung tentang aturan penertiban reklame. Yang ketiga, belum sempurnanya standar operasional prosedur tentang pengawasan pada kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung. Nah, dari 3 ini nanti kita kecilkan lagi melalui analisis USG. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, mari kita simak. Nah, tadi sudah didapatkan 3 isu utama yang didapat dari teknik APKL dari 6 isu yang telah kita analisa. Nah, sekarang kita kembali analisa melalui teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Mendesak, kegawatan, dan pertumbuhan. Nah, dari ketiga isu tersebut didapatlah yang paling tertinggi adalah kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja kepada masyarakat dengan skor 15. Nah, hasilnya berdasarkan dari hasil analisis isu dengan menggunakan alat analisis USG di atas yang telah kita bahas tadi, maka dapat dilihat kualitas dan prioritas dari masing-masing isu. Isu yang diangkat dan menjadi core isu atau isu utama yaitu yang mendapatkan skor tinggi dengan jumlah skor 15 yaitu kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung kepada masyarakat. Nah, analisis penyebab core isu. Setelah didapatkan isu utama atau isu yang diangkat core isu, maka selanjutnya menentukan penyebab core isu. Adapun analisis yang saya gunakan untuk mengetahui penyebab isu, maka saya menggunakan analisis diagram Fishbone atau tulang ikan sebagaimana diagram berikut.
Yang pertama, kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung. Nah, penyebab isu utamanya yaitu ada di manusia, yaitu kurangnya pengetahuan anggota mengenai pentingnya pemberian informasi kepada masyarakat. Yang kedua, karena faktor lingkungan, kurang pedulinya antar sama anggota untuk saling mengingatkan. Yang ketiga, mengenai sarana prasarana, yaitu media penyampaian informasi tentang Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung tidak ada. Yang keempat, mengenai metode, yaitu tidak adanya sosialisasi mengenai pentingnya pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, jika core isu tersebut tidak segera dipecahkan atau diselesaikan, maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kinerja Satuan Polisi Pamung Praja akan dipertanyakan oleh masyarakat. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satuan Polisi Pamung Praja karena kurangnya transparan terhadap pemberian informasi. Nah, dari pembahasan yang begitu panjang tadi, barulah kita ketemu tentang gagasan kreatif pemecahan core isu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan hasil analisis isu tadi, dapat dilihat maka isu yang mendapatkan prioritas adalah isu final, yaitu core isu atau isu utama. Yang perlu diangkat adalah kurangnya pemberian informasi tentang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja kepada masyarakat dan menjadi isu yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya. Agar isu tersebut dapat dipecahkan, maka dilakukan upaya kreatif dan inovatif dalam pemecahan isu tersebut lewat gagasan kreatif pemecahan core isu. Adapun gagasan kreatif pemecahan core isu di atas adalah penggunaan media informasi YouTube sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Belitung dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, selesai pembahasan kita kali ini mengenai identifikasi isu serta gagasan kreatif pemecahan core isu. Sebelum saya tutup, saya ada semacam kata-kata mutiara nih, yaitu jangan pernah menyerah dengan setiap apa yang engkau impikan. Terus kejar, insya Allah Tuhan akan kasih jalan. Haryadi AMD, terima kasih atas perhatiannya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Haryadi Badau. Terima kasih banyak.